Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar tentang innama yakhsyallahu min ibadihin ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihin ulama. Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Tuh, Quran surat Fatir ayat 28. Para muhibbin Gus Baha dan Gus Baha lover, kalau kemudian kita bertanya, apakah Gus Baha merupakan salah satu ulama yang masuk kategori ayat ini? Dengan kata lain, apakah Gus Baha merupakan ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan begitu. Nah, sebelum episode ini kita sudah sama-sama membuktikan bahwa Gus Baha adalah seorang ulama. Sanadnya jelas dari mulai guru-guru beliau berlanjut kepada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tentang kesalehan dan keilmuan beliau sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi, minimal dalam dunia ceramah beliau, ya kan? Nggak ada yang membantah kalau beliau itu bukan seorang ulama. Nah, kalau dia seorang ulama beneran, yaitu seorang ulama yang satu diakui oleh para ulama di Indonesia bahkan di dunia, dan yang kedua beliau adalah ulama yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dibuktikan bahwa beliau adalah ulama. Kalau ulama, maka karakter ulama yang benar adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu satu. Yang kedua, yaitu merupakan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika Gus Baha merupakan seorang ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara menjelaskan ketika dalam ceramah-ceramah beliau itu menunjukkan beliau itu seakan-akan dalam tanda petik tidak takut terhadap ancaman Allah, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan kenapa? Karena beliau lebih memilih manhaj roja daripada manhaj khauf. Dia lebih memilih berharap kepada Allah, percaya kepada Allah daripada takut kepada Allah. Bagaimana menjelaskannya? Nah, penjelasannya begini. Kalau takut khauf itu merupakan sesuatu yang sudah otomatis berdasarkan ayat ini. Artinya apa? Kalau dia benar-benar seorang ulama, sudah pasti dia akan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau berharap, kalau roja, kalau husnudon, itu sesuatu yang perlu dilatih. Ya kayak begitu. Dengan kata lain, lebih baik melatih sesuatu yang perlu kita latih daripada kita ngurus yang otomatis. Kau itu otomatis takut, karena itu merupakan sifat dasar manusia. Nah, menguatkan pilihan beliau itu sering mengutip ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sudah jelas ya? Nah, sekarang sebelum ini saya sudah membuat semacam coretan gitu kan tentang ini, maka saya bacakan saja. Judulnya kira-kira Gus Baha ulama yang takut kepada Allah. Kita mulai dengan membacakan sebuah ayat innama yakhsyallaha min ibadihin ulama, surat Al-Fatir ayat 28. Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jika Gus Baha sudah terbukti sebagai orang alim yang terbukti pula sebagai ulama, salah satu pewaris ilmunya para nabi, maka beliau bisa masuk kelompok ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, dalam banyak ceramahnya Gus Baha lebih memilih manhaj roja, itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan manhaj khauf, takut kepada Allah.
Dengan kata lain, Gus Baha seperti ingin menegaskan jika khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah otomatis karena dia seorang ulama, tetapi ar-raja, berharap atau husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu terus dilatih. Dengan demikian manhaj sesungguhnya seorang Gus Baha adalah kolaborasi antara khauf, takut, dan roja, berharap atau husnudzon, baik sangka, secara proporsional. Lalu kenapa manhaj roja, berharap yang terus beliau kampanyekan sehingga seolah-olah meninggalkan manhaj khauf? Jawaban pertama, manusia memang diciptakan untuk bahagia di dunia, terbukti dengan diturunkannya agama Islam. Dan untuk bahagia di akhirat terbukti dengan diciptakannya surga. Oleh karena itu maka jalanilah hidup penuh kebahagiaan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan hal ini Gus Baha sering mengutip dari Al-Qur'an surat Yunus ayat 38. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sampai di sini bisa dibuktikan jika Gus Baha tipe ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi selalu penuh harap dalam menjalankan kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya Gus Baha lover dan muhibbin Gus Baha, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tentang info-info Gus Baha. Semoga Allah membalasnya, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.